Shalom, 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 haleluya, puji Tuhan. Selamat pagi. Satu hari lagi Tuhan berikan untuk kita di hari ini, Selasa 27 September tahun 2022. Ini adalah sebuah anugerah yang harus bisa kita jalani dengan penuh tanggung jawab di hadapan Tuhan. Dan seperti Dia telah memberkati tidur malam kita, maka Dia juga pasti akan memelihara dan memberkati kita di sepanjang hari ini. Amin. Hari ini sebelum kita lebih jauh melakukan semua kegiatan aktivitas kita seperti biasa, izinkan kembali Tuhan bicara secara pribadi kepada kita lewat pembacaan Alkitab satu hari satu pasal dari pembacaan 48 hari bersama Yehezkiel. Dan hari ini kita telah memasuki hari yang ke-28, maka kita akan membaca kitab Yehezkiel pasal yang ke-28 yang pertama sampai dengan ayat yang ke-26. Judul renungan kita hari ini, kemakmuran bisa membawa petaka, berhati-hatilah. Sebagai pengantar renungan ini saya akan coba bacakan untuk kita ayatnya yang kedua. Hai anak manusia, katakanlah kepada Raja Tirus, beginilah firman Tuhan Allah. Karena engkau menjadi tinggi hati dan berkata, aku adalah Allah. Aku duduk di tata Allah di tengah-tengah lautan. Padahal engkau adalah manusia, bukanlah Allah. Walau hatimu menempatkan diri sama dengan Allah. Manusia yang cinta uang mengukur segala sesuatu berdasarkan keberhasilan ekonominya. Sayangnya, keberhasilan yang dibanggakan berubah menjadi malapetaka baginya. Ini juga yang terjadi pada Raja Tirus dalam Alkitab bacaan kita hari ini. Allah menuduh Raja Tirus karena ia menjadi tinggi hati. Allah menyindir Raja Tirus yang menganggap hikmatnya melebihi Daniel dan mengetahui semua rahasia. Dengan hikmatnya ia pandai berdagang dan memperoleh banyak kekayaan yang akhirnya menjadi sombong. Karena kesombongan Raja Tirus yang menempatkan dirinya sama dan memerintah seperti Allah, maka Allah akan membangkitkan bangsa yang paling ganas untuk menghunus pedang mereka dan melawan hikmat yang dipujanya itu. Raja Tirus yang mengatakan bahwa ia bertahta di tengah-tengah lautan akan mati di tengah lautan sehingga ia tidak dapat lagi berkata, aku adalah Allah. Sama seperti Raja Tirus yang coba mensejajarkan diri dengan Allah dan membanggakan kerajaannya yang tidak terkalahkan. Demikian pula di zaman sekarang, para pemimpin dan rakyat di negara-negara makmur sering menganggap mereka dapat menjadi seperti Allah dan boleh melakukan apa saja karena kehebatan perekonomian mereka. Namun melalui nas hari ini, Allah memberi peringatan kepada kita secara pribadi maupun skala nasional untuk tidak menjadi sombong berdasarkan tolak ukur ekonomi dan pencapaian-pencapaian fisik. Sejarah membuktikan bahwa negara-negara adidaya dan maju secara ekonomi dengan mudah dihancurkan Allah. Di masa kini, banyak negara-negara yang kita tahu makmur, namun secara tidak terduga mengalami krisis ekonomi dan kondisi mereka masih belum pulih total sampai sekarang ini. Dalam skala pribadi, ketika kita sudah berhasil dalam karir dan mendapatkan kekayaan yang berlimpah, jadi peringatan buat kita. Kita tidak boleh sombong dan berpikir bahwa kita mencapai semuanya berdasarkan hikmat kita sendiri. Apalagi menganggap diri tidak terkalahkan, sama seperti Raja Tirus yang menganggap bahwa semua hal yang dia punya jauh lebih hebat dari apa yang dia punya. Dia lupa bahwa dirinya pun adalah kepunyaan Allah. Sidang jemaat Tuhan, perenungan kita pada pagi hari ini mengingatkan kita dengan keras agar kita sadar bahwa setiap pencapaian dan perolehan kita bukan karena kekuatan kita. Ada Allah yang telah memberikannya, atau ada Allah yang telah mempercayakannya untuk kita miliki saat ini. Satu kali, kalau Dia telah mendapati kita sudah tidak bisa dipercaya, maka dengan caranya akan mengambil semua yang kita anggap milik kita. Karena itu sidang jemaat Tuhan, bersyukurlah dengan berlaku setia. Bersyukurlah dengan berlaku tidak sombong. Bersyukurlah dengan cara belajar memberi persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Karena dengan demikian kita menyadari apa yang kita punya berasal daripada Tuhan. Amin. Karena itu jangan biarkan kemakmuran dan segala hal yang kita miliki membawa petaka bagi kita saat kita berpikir itu semua kita peroleh karena kekuatan dan kemampuan kita. Sadarilah semua yang kita punya adalah milik Allah yang dipercayakan untuk kita kelola. Bersikaplah rendah hati dan layanilah Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Diberkatilah kita sepanjang hari ini, digenapi firman yang telah berjanji bahwa apa yang dikerjakan tangan kanan dan tangan kiri kita dibuatnya berhasil.
Dan karena kita telah menyerahkan diri kita sepenuhnya ke dalam pimpinan tangan Tuhan, percayalah kemanapun kaki kanan, kaki kiri kita melangkah, sepanjang hari ini di sana kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Tidak jemu-jemunya terus aku berdoa untuk seluruh sidang jemaat Tuhan dimanapun saudara berada hari ini. Kasih karunia Allah memenuhi hidupmu, dan damai sejahteranya memenuhi hati dan pikiranmu. Bagi sidang jemaat Tuhan yang sakit, pun mungkin keluarga yang saudara kasih sakit, dengarkanlah bahwa dalam nama Yesus, sembuhlah sesuai dengan takaran imanmu. Diberkatilah kita bersama dengan orang-orang yang kita kasihi, serta bersama dengan orang-orang yang kita cintai dimanapun mereka berada. Terpujilah nama Tuhan. Shalom.